Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Dan ini adalah review untuk Casio A500WA. Mungkin emang gak semua orang suka dengan jam tangan digital karena lebih suka dengan jam tangan analog. Tapi sebenarnya kita perlu minimal 1 jam digital di antara sekian jam koleksi kita. Kenapa? Karena jam digital umumnya memiliki fitur yang segudang dibandingin dengan jam analog, dengan harga yang biasanya relatif terjangkau. Nah, makanya di sini saya coba review jam tangan digital ini. Dan kayaknya sekali-kali asik juga coba jam tangan Casio non G-Shock sebagai refreshing. Jam tangan world timer dari Casio yang lebih banyak dikenal mungkin AE1200WH atau AE1000W. Waktu itu saya juga kepengen beli salah satu jam tangan itu. Tapi kemudian ternyata ada versi yang lebih kompak atau lebih mungil. Ya ini, Casio A500WA. Walaupun memang ada beberapa kekurangan yang akan kita bahas nanti. Jam tangan ini quartz standar dengan akurasi plus minus 30 detik per bulannya. Tapi ya memang belum memiliki fitur TAF solar ataupun semacam itu. Dan dengan baterai CR1616, di sini bisa memberikan daya selama sekitar 3 tahun. Jam tangan ini memiliki dimensi casingnya 39x34 mm dengan ketebalannya 9,6 mm dan bobotnya hanya 50 gram aja. Bobot yang ya ringan banget untuk sebuah jam tangan. Kira-kira begini kalau di tangan saya yang lingkarnya cuma sekitar 16,5 cm. Casing jam tangan ini menggunakan resin yang dilapisi dengan chrome. Bukan bahan yang premium emang, tapi ya jadi ringan banget dan juga nyaman buat dipakai. Sedangkan kacanya juga masih menggunakan resin glass. Dan juga back case-nya juga masih standar kayak gini. Untuk quote resistance-nya ya di sini nggak disebutin. Di sini cuma tertulis water resist. Tapi ya biasanya kalau begini berarti cuma sekitar sampai 3 bar atau 30 meter aja. Oke, sekarang kita masuk ke display-nya. Display layarnya menurut saya udah oke. Dalam arti gampang banget buat dibaca. Walau ya kayak display kalkulator zaman dulu ya. Dengan kejelasan viewing angle yang seperti ini. Dan kalau kondisi cahayanya kurang, ya nggak perlu khawatir juga, karena udah ada LED-nya. Walaupun masih standar banget dan belum ada backlight yang mumpuni ataupun merata seperti seri standar Casio G-Shock. Dan di bagian depan, ada berbagai tulisan terkait fitur dan juga fungsi tombol dengan ya standar aja, ada 4 tombol utama. Tombol adjust buat pengaturan, tombol mode untuk gonta-ganti mode-nya, tombol light untuk LED tadi, dan juga tombol search yang biasanya dipakai buat start-stop, ataupun untuk gonta-ganti negara di mode utama. Oke, sekarang kita lihat beberapa fitur dan juga tampilan dari layarnya. Untuk tampilan layar utama seperti ini, menampilkan hari, bulan, tanggal, serta jam, menit, dan juga detik. Di sisi kiri adalah keterangan apabila mute, alarm, ataupun sinyal menyala. Sedangkan di sisi kanan, ini peta dunia yang menampilkan zona waktu sesuai dengan settingan kita. Jadi, ini mungkin adalah salah satu daya tarik dari jam tangan ini. Jadi misalnya kita klik tombol search, maka zona waktu yang berbeda akan muncul. Di sini misal saya set di Tokyo. Jadi bukan hanya jamnya yang berubah, bagian petanya pun juga berpindah bagian yang di highlightnya. Nah, di sini menarik banget kan? Jadi di sini kita bisa mengeset 4 kota sebagai quick view kita. Sedangkan kalau ingin lihat ke kota lain nih, ya kita tinggal tekan mode sekali untuk ke fitur mode world time-nya. Nah, tapi di sini sayangnya lagi kita nggak bisa ngelihat dual time di mode ini. Ya kalau misalkan bisa kayaknya bakal lebih mantap lagi nih. Oke, lanjut tekan tombol mode sekali. Ada settingan alarm, total ada 5. Lalu tekan lagi tombol mode-nya, ada timer dengan maksimalnya 24 jam. Next, tekan lagi tombol mode-nya, di sini adalah stopwatch dengan akurasinya 1/100 detik dengan maksimalnya 24 jam. Dan juga kalau kita tekan lagi tombol mode-nya, kita udah balik lagi ke display utama. Oke, kita bahas sedikit bracelet-nya. Bracelet bawaannya ya kayak gini, stainless steel memang, tapi ya memang agak kurang terasa feel premiumnya. Walaupun ya nyaman dipakai karena ringan banget.
Dan untuk mengaitkannya cukup seperti ini aja. Sekarang, gimana kesimpulannya? Menurut saya pribadi sih, jam ini memiliki keunikan dan juga charm-nya tersendiri yang ngebuatnya jadi menarik. Bahannya emang bukan bahan yang premium, tapi terasa ringan banget di tangan, jadinya cukup nyaman dipakai. Dan juga dengan harga yang di bawah 500.000, untuk yang lagi cari jam digital, ya mungkin jam ini bisa jadi pertimbangan. Oke, segitu dulu dari saya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.